wisatanya pariwisata gitu kan. Nah di Pengging sini kan wisata dan budaya. Jadi Pengging itu, wilayah Pengging itu lokasinya di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Pengging itu 4 desa. 4 desa itu Desa Mendan, Desa Duko, Desa Ngarwaru, Desa Jembungan. Dan istilah desa Pengging nggak ada. Itu Pengging itu kawasan 4 desa itu yang disebut namanya Pengging. Sudah terkenal di era Pakubono X yaitu Raja Mataram Islam yang berada di Kasunanan Surakarta Diningrat. Itu Pakubono X, Pakubono Sedoso, ingkang senuwun sedoso menika banyak melakukan pembangunan terutama di tempat-tempat yang beliau sukai, termasuk pesanggerahan, tempat-tempat pelesiran, kalau sekarang tempat rekreasi, termasuk di tempat Ngeksi Purno. Dulu kan masih lingkup Ngeksi Purno, pesanggaran Ngeksi Purno. Salah satu yang dibangun yaitu Komplek Umbul Pengging. Dulu itu Umbul Pengging Sinalin Nami. Sinalin Lami itu diganti nama, yaitu Umbul, ada Umbul 3 kalau yang sebelah Umbul Pengging yang inti itu 3, Umbul Dahar, Umbul Penganten, kalian Umbul Tirtomulyo. Oh banyak ya. Di sini ada dulu seingat saya, ini sepengetahuan saya itu cuma dulu ada Umbul Kendat itu sebelah agak timur, ada Umbul Kendat, Umbul Planangan, terus ada lagi di sebelah timurnya pas Umbul Tirtomoyo yang sekarang Umbul Siraman Dalam atau Umbul Ngapian itu ada Umbul Peceren dan Umbul Wajik kalau nggak salah. Itu ada yang ada toknya, juga ada yang buangan dari Umbul Siraman Dalam. Ada lagi itu di utara itu Umbul Sungsang. Itu pembangunannya, penyebutannya Umbul Sungsang itu juga disebut bersamaan pembangunannya, maksudnya bukan terjadinya, pembangunannya itu bersamaan dengan pembangunan pesanggerahan, masjid dan komplek Umbul itu tadi. Kurang lebih seperti itu. Kalau Ciblon itu sekarang kan banyak anak-anak, hampir semua masyarakat sekitar bisa melakukan permainan itu. Bisa sendiri, bisa berkelompok, bisa orang tua, bisa anak-anak, bahkan dulu sempat diperlombakan. Itu antar, kalau tidak salah dulu saya masih ingat itu diperlombakan orang dewasa, udah bapak-bapak. Ya ada siapa itu dulu sini sesepuhnya, ada Pak Juari, Pak Poyo, Pak Min, Pak Biman, siapa banyak dulu. Tahun 2001 kalau tidak salah itu saya ada ya, soalnya itu kan udah lama betul. Itu di situ kan kebiasaannya di Pengging itu kalau tiap ada kegiatan tahunan seperti yang dinamakan Pengging Fair ya. Pas tahun itu saya diadakan di Pengging itu diadakan lomba Ciblon. Saya ikut sama teman-teman saya 4 orang. Di situ
saya yang mendapatkan juara 1. Sore habis mulai setelah asar itu kan mesti kan pelayan, oyak-oyakan, ada yang bendek, ada betengan, ada delian, sumuk, langsung jebur, ambil di dalam kolam itu. Kebanyakan itu memang di Umbul Temata dan Umbul Dudo, terutama Umbul Dudo, karena Umbul Dudo itu kan dulu tidak di pintu. Nah, yang lain kan ada pintunya, tutup sudah ditutup. Nah, itu enggak, sampai malam enggak. Jadi puas di situ, gojek, lumban, renang, sirat-siratan, sampai ciblon mungkin dengan nyanyian tempo dulu. Memang untuk rakyat. Itu memang untuk rakyat ya. Bukannya bermain untuk kehidupan, kebutuhan makan, minum dan sebagainya. Dan untuk mengairi sawah juga, irigasi ke bagian sana itu sudah sampai sekarang menjadi jalur utama irigasi. Tangannya ini masuk air ini, plung, ya, terus ininya plak, terus ininya blung. Didorong masuk sampai diputar tadi, diplung, telung gitu. Lenggang. Jadi ini masukkan di antara air, permukaan air ini masuk, gerak cepat, dorong maju dan maju dan masuk ke dalam. Ini yang masuk. Kalau plak ya sudah, plak itu aja. Plak itu biasa saja, telapak tangan itu hampir semua orang bisa. Bleng, nah ini bleng itu ada agak khusus ini karena memerlukan tangan dua, dan tangan dua itu harus mengumpulkan gelombangnya dijadikan satu, dan di bawah itu disilangkan, dibenturkan, gelombang airnya itu di atas itu dibenturkan, jadilah suara bleng gitu. Ini di tengah silang dengan kekuatan dan kecepatan penuh. Terus tangannya di tangan. Saya. Tangan. Matengnya nek. Sing pelunge piye, Bu? Celunge Bu. Biasa. Ngene. Piye dipraktek gitu, Bu? Terus praktek. Celung. Plak. Celung. Ini. Seberapa Pak? Ya kira sekian itu tadi, itu enak itu. Itu enak. Kan ambil tenaga, bilang kan enak itu. Nah terlalu dalam ya nggak enak, terlalu pendek ya kurang enak gitu. Ya sekian itu bagus itu. Ya seperti mudah gitu. Itu harus memperhitungkan kedalaman air. Kalau budidaya setara setinggi orang dewasa itu sudah ada. Itu biasanya bagus. Tapi ada kelemahannya kalau agak terlalu tinggi. Walaupun semakin tinggi hasilnya itu kemungkinan semakin besar. Tapi kekuatan tangan itu biasanya semakin tinggi kedalaman itu agak berkurang. Karena ayunannya agak ke atas. Makanya yang paling ideal itu paling enggak sepusat, kurang lebih seperti ini. Nah, agak turun sedikit, agak jengkok. Nah ini enak dan pas. Kedalaman air bisa untuk menimbulkan suara yang maksimal, tapi kekuatan tangan juga efektif. Bisa naik. Kalau terlalu dalam, nanti kekuatannya berkurang.
Sering, karena sering kan ya setiap hari kan renangnya di situ gitu kan sama teman-teman, kalau sore, kalau siang, kalau pagi kan mandinya kan di situ ya rame-rame sama teman-teman ya tulan-tulan, kucek-kucek itu ya ciplon, kotek gitu kan kayak gitu. Itu sudah turun temurun. Jadi bapak-bapak itu dari kecil sudah bisa. Ada yang alami atau didak dan ada yang diajarkan. Yang ajarkan ya teman-temannya, bisa orang tuanya. Dan itu hampir semua masyarakat di sekitar Umbul Pengging ini semua bisa. Ada bang akeh, bisa sendiri. Kalau untuk harapan sebenarnya itu kan kearifan lokal. Kalau bisa itu terutama ya masyarakat sekitar, syukur-syukur masyarakat luas itu bisa mengenal tradisi dan itu mungkin menjadi budaya kita karena kita dekat dengan air, kita mempunyai dianugerahi air yang melimpah. Harapannya berarti kan untuk ikon biar nggak musnah seperti dulu.